Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayuning Tias dengan NIM S1S11901. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan dari tugas besar 1 sebagai tugas final dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada latar belakang. Perpustakaan sebagai wadah yang menyediakan berbagai referensi dan koleksi sumber informasi yang merupakan sentra rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, peneliti, dosen, maupun kaum akademisi. Perpustakaan juga merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang menyajikan berbagai jenis bahan pustaka untuk menunjang proses pembelajaran. Proses pembelajaran terjadi dengan dipelajarinya hal-hal yang baru, serta mengajak pengguna perpustakaan berpikir, mencari, menemukan, mengolah, dan mengumpulkan sendiri melalui bacaan yang tersedia di perpustakaan. Secara eksplisit, dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 disebutkan bahwa perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan reaksi para pemustaka untuk memberikan layanan kepada pemustaka untuk meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberadaan perpustakaan di perguruan tinggi juga memiliki fungsi edukasi yang sangat menonjol, karena layanan perpustakaan harus diusahakan untuk mensukseskan proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Agar perpustakaan perguruan tinggi dapat berfungsi sebagai pusat informasi, edukasi, dan rekreasi, maka perpustakaan perlu dipromosikan kepada seluruh sivitas akademika. Mempromosikan perpustakaan bertujuan untuk memperkenalkan perpustakaan, koleksi, jenis koleksi, kekhususan koleksi, jenis layanannya, dan manfaat yang dapat diperoleh pengguna perpustakaan. Di samping itu, diperlukan juga dilakukan beberapa hal yang diharapkan dapat menggairahkan minat baca serta menambah jumlah orang yang gemar membaca agar koleksi perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal, yaitu dengan cara antara lain yang pertama, memilih bahan bacaan yang menarik bagi pengguna perpustakaan. Yang kedua, menganjurkan berbagai cara penyajian kuliah yang dikaitkan dengan tugas-tugas di perpustakaan. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam mendapatkan bacaan yang menarik untuk pengguna perpustakaan. Yang keempat, memberi kebebasan membaca secara leluasa kepada mahasiswa. Selanjutnya, yang kelima, memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang paling banyak meminjam buku dan tepat mengembalikan buku tersebut di perpustakaan dalam kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir, yang keenam, perpustakaan perlu dikelola dengan baik agar pengguna merasa betah dan kerasan saat berkunjung ke perpustakaan. Hal-hal yang juga harus diperhatikan adalah perkembangan dunia perpustakaan dari segi data dan dokumen yang disediakan. Dimulai dari perpustakaan tradisional yang hanya terdiri dari kumpulan koleksi buku tanpa katalog, kemudian muncul perpustakaan semi-modern yang menggunakan katalog atau indeks. Perkembangan mutakhir adalah munculnya perpustakaan digital atau digital library yang memiliki keunggulan dalam kecepatan pengaksesan karena berorientasi ke data digital dan media jaringan komputer atau internet.
Di sisi lain, dari segi manajemen atau teknik pengelolaan, dengan semakin kompleksnya koleksi perpustakaan, saat ini muncul kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi untuk otomatisasi bisnis proses di perpustakaan. Sistem yang dikembangkan kemudian terkenal dengan sebutan sistem otomasi perpustakaan atau Library Automation System. Penerapan teknologi informasi telah menyebar hampir di semua bidang, tidak terkecuali di bidang perpustakaan. Dengan demikian, ukuran perkembangan perpustakaan banyak diukur dari penerapan teknologi informasi yang digunakan, dan bukan dari skala ukuran lain seperti besarnya gedung perpustakaan yang dimiliki, jumlah koleksi yang tersedia, maupun jumlah penggunanya. Kebutuhan akan teknologi informasi yang sangat berhubungan dengan peran perpustakaan sebagai kekuatan dalam penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Agar mampu berperan optimal, perpustakaan harus berbenah diri, yaitu dengan cara memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, strategi pengelolaan yang efektif, dan dimunculkannya kebijakan pimpinan sebagai bentuk komitmen pemimpin dalam upaya mengoptimalkan dan meningkatkan peran perpustakaan sebagai pengelola sumber daya informasi. Berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan tadi, maka diperlukan suatu penelitian tentang strategi pengelolaan dan pengembangan perpustakaan agar mampu optimal dalam menjalankan perannya sebagai penyedia berbagai referensi, koleksi sumber informasi, dan sentral rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, peneliti, dosen, maupun kaum akademisi. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, agar mempermudah akses peminjaman dan pengembalian buku tanpa harus mengantri mengisi data diri peminjam. Yang kedua, agar tidak lagi terjadi kesulitan dalam pencatatan peminjaman dan pengembalian buku. Dan yang terakhir, agar administrator tidak lagi memerlukan waktu lama dalam menyajikan update informasi perpustakaan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama yaitu memudahkan administrator dalam pencatatan peminjaman dan pengembalian buku. Yang kedua, sebagai penyedia catatan atau database buku apa saja yang dimiliki perpustakaan beserta jumlahnya. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan efisiensi kinerja perpustakaan dari sistem manual ke sistem digital. Dan yang terakhir, menyajikan update informasi secara cepat dan tepat. Selanjutnya ada batasan atau ruang lingkup dan fitur yang terdapat pada aplikasi. Yang pertama, melakukan login, selanjutnya melakukan logout, kemudian melakukan input buku dan mahasiswa. Yang keempat, melakukan update data buku dan mahasiswa. Yang kelima, menampilkan data buku dan mahasiswa. Yang keenam, menghapus data buku dan mahasiswa. Yang ketujuh, menampilkan data buku dan mahasiswa. Dan yang terakhir, melakukan pencatatan peminjaman dan pengembalian buku. Selanjutnya ada metode pengembangan. Pengertian metode waterfall. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Jadi, untuk setiap tahapan tidak boleh dikerjakan secara bersamaan, sehingga perbedaan dari metode waterfall dengan metode Agile terletak pada tahapan SDLC-nya.
Model ini juga termasuk ke dalam pengembangan perangkat lunak yang terbilang kurang iteratif dan fleksibel, karena proses yang mengarah pada satu arah saja seperti air terjun. Selanjutnya ada tahap pengembangan. Yang pertama ada requirement analysis. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya yaitu diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Dalam aplikasi ini, pengembang mewawancarai petugas perpustakaan mengenai apa saja yang petugas tersebut lakukan dalam manajemen perpustakaan dan proses apa saja yang dilakukan dalam setiap aktivitas manajemen perpustakaan. Setelah itu, pengembang melakukan observasi untuk mengetahui data-data apa saja yang diperlukan untuk menjadi atribut yang mendukung proses-proses yang ada pada aplikasi. Informasi yang diperoleh tadi kemudian diolah dan dianalisa sehingga didapatkan data atau informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna akan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Selanjutnya yang kedua ada desain sistem. Tahap desain pada pengembangan aplikasi perpustakaan berfokus pada atribut-atribut yang ada di perangkat lunak. Proses ini menerjemahkan kebutuhan ke dalam sebuah model perangkat lunak dan berdasarkan analisis sistem sebelumnya menghasilkan rancangan yang berupa data flow diagram atau DFD. Lalu tahap selanjutnya adalah membuat activity diagram yang menghubungkan aktor dengan aplikasi. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa saja yang harus dikerjakan. Tahap ini juga akan membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Yang ketiga ada development. Tahapan development merupakan tahapan pembuatan kode program yang disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan dan desain yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Sehingga input dan output yang dihasilkan dalam pengembangan aplikasi perpustakaan app yang berbasis desktop dapat diimplementasikan menggunakan pemrograman Java dan MySQL. Yang keempat, testing. Pengujian dilakukan dengan metode pengujian black box, yaitu pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Pengujian ini difokuskan pada penggunaan menu halaman atau fitur-fitur pada aplikasi untuk mengetahui apakah perangkat lunak tersebut telah berfungsi dengan benar. Yang terakhir ada maintenance. Waterfall yaitu operasionalisasi yang dirancang agar dapat dilakukan oleh administrator perpustakaan. Sedangkan pada pemeliharaan sistem, yaitu sistem yang sudah dibangun, harus dilakukan perawatan baik, perawatan data dengan cara di backup maupun perawatan dalam hal perangkat keras dan perangkat lunak. Dan berikut ini merupakan tampilan dari aplikasi yang sebelumnya telah di-download menggunakan Java dan database MySQL.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya.